Ustadz Zulkifli, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gimana tanggapannya Ustadz nih terkait film yang dibintangi Ria Ricis yang berjudul Kiblat itu akhirnya dilarang tayang khususnya oleh MUI ya, karena ada unsur-unsur di dalam itu yang seakan-akan bikin Islamophobia, takut akan setan pada saat melakukan ibadah. Itu gimana Ustadz? Setuju nggak? Saya sangat sepakat ya. MUI ini kan kumpulan ulama-ulama hebat. MUI ini kan satu-satunya wadah ya, yang dinaungi ya oleh pemerintah, karena di situ ada tokoh ulama NU, tokoh ulama Muhammadiyah, Persis, PUI, Al-Wasliyah dan lain-lain. Nah, kalau mereka dengan kapasitasnya sudah melarang, ini kan juga ini MUI ini fatwanya paling paling didengar, paling berwibawa, karena MUI keilmuannya sangat luar biasa, kapasitas luar biasa. Apalagi ya, MUI ini juga kalau kita lihat dalam sidang isbat itu kan yang dilihat pemerintah dari MUI, karena MUI udah mencakup semuanya. Kalau MUI sudah bersuara, berarti film ini fatal kalau sampai ditayangkan, karena ini ada hal yang sangat merusak, yang paling merisaukan, merusak akidah. Orang seharusnya anak-anak dibikin senyaman mungkin untuk sholat. Kok sholat malah mengerikan gitu, sholat malah horor. Walaupun dalam sholat itu banyak godaan setan, tapi gak perlu divisualisasikan sehoror begini. Setan itu kan yuwas fi sudurin nas, dia itu biar sholat kita gak khusyuk ya, dia bikin kita, setan ini kan nggak kelihatan, jadi dia masuk dalam otak kita. Jadi kita lagi sholat, bukannya kita khusyuk, tapi kita masih mikirin dunia, mikirin besok ada kondangan, duit nggak ada, terus mikirin untuk buka puasa, mikirin buat sahur. Tapi kan setan itu nggak perlu malah setan itu ya kita baca tahu saja udah kebirit-birit, udah merasa, udah walaupun dia dari unsur api itu dia udah meronta, udah menjerit. Masa masih digambarkan seperti itu? Nah, biar nggak terlalu rugi, tolonglah dari pihak pembuat film, rugi loh, miliaran bikin film. Makanya kan bisa nanti kita duduk satu meja, kita berembuk, mengakui kesalahan, datang ke MUI, bilang ini nanti bagian yang kira-kira mendangkalkan akidah ya, nggak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, hadis, ini nanti bisa di-cut. Mungkin kita husnuzon ya, mungkin niatnya baik ya, tapi ini sebenarnya MUI berapa kali juga kecolongan. Ada film yang sampai jutaan orang nonton, sampai laris di Malaysia ya. Ini juga banyak orang lagi sholat, tiba-tiba kan kesian anak-anak kita. Jadi jangan tampilkan wajah Islam yang sangat menakutkan. Islam ini rahmah ya. Jadi jangan sampai ini terulang kembali. Dan saya sangat mendukung penuh, kita sebagai yang awam mendukung penuh MUI yang memang di situ punya kapasitas. Ya, ini judulnya Kiblat, tapi genrenya horor nih Ustadz. Gimana sih Ustadz melihat perfilman sekarang ini? Ya inilah ya, di akhir zaman ini banyak ibaratnya itu minyak, kalau bahasa guru-guru kami dulu, kamuflase minyak babi cap onta ya. Kita makanya jangan talbisul haqqa bil batil Al-Quran. Jadi harus tegas ya. Kalau memang dia memang berniatan mau menampilkan syiar dakwah, ya udah, Islam ini kan jelas hitam putih, nggak ada syubhat, nggak ada tengah-tengah. Jadi malah yang syubhat aja, yang tengah-tengah aja masih condong ke kiri, condong ke kebatilan. Jadi kalau memang mau bikin horor punya identitas, punya warna. Kalau mau bikin film religi ya religi. Kalau dicampur tapi nanti malah, hati-hati loh ya, dampak audio dengan dampak visual. Dampak visual itu 80% lebih hebat daripada dampak audio. Apa yang dilihat nanti orang jadi menakutkan, jadi ngeri, jadi malah jauh dari agama. Harusnya tampilkan dengan yang sejuk. Bahkan Nabi itu cucu-cucunya sholat aja pada gayutan, pada ditampilkan wajah Islam yang riang gembira. Orang nggak mau
orang terawih pada bercanda, pada cekikikan. Anak kecil jangan dicentil, jangan dibentak. Mereka mau ke masjid aja udah syukur. Apalagi nih sineas kenapa malah nakut-nakutin. Judulnya Kiblat lagi, aduh Masya Allah. Ini banyak yang membandingkan film horor zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu setan dengan ayat Al-Quran kalah, seperti coba Pengabdi Setan tahun 80. Nah sekarang justru malah sebaliknya, katakan seperti itu. Harus seperti apa sih film-film religi yang berbau agama tuh seharusnya? Harusnya sineas ini kalau mau bikin film harus didampingi oleh konsultan dari, kalau kita bikin film agama biar nggak terjebak, biar nggak salah kaprah. Kasihan loh kalau nanti MUI ngajak dari semua orang buat boykot ini, kasihan, nanti akan fatal, akan rugi. Makanya harus dari awal didampingin ya, dari workshopnya ini kira-kira ada resistensi nggak, ada penolakan nggak ya. Itu kalau horor zaman dulu itu nggak ada penolakan, karena memang dibaca, ini kan lucu, dibacakan ayat Quran aja mereka sudah terkapar, udah kepanasan. Tapi kok malah ini seolah-olah kebal gitu loh. Padahal jelas-jelas ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mereka tuh makhluk hina, makhluk terkutuk ya. Innal batila kana zahuqa, kebatilan tuh kan tumbang, tipu daya setan tuh akan binasa. Seperti lagu Bang Haji Romai Rama, setan pasti kalah, itu sesuai dengan firman Allah. Jadi nggak ada kebatilan yang ini. Kebatilan itu pasti akan tumbang. Innal batila kana zahuqa, akan tumbang. Oke, sehancur-hancurnya. mungkin pesan Ustadz buat masyarakat yang mungkin sudah terdoktrin terhadap film itu terkait ibadah nanti didatangi setan, itu apa pesan Ustadz untuk kaum muslimin mungkin ya, khususnya? Kita ini landasan kita Al-Quran Sunnah. Jadi kalau udah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, kita wajib untuk tidak mengikuti. Ayolah sineas, jangan karena kita mau ini kan yang salah juga sebenarnya masyarakat kita juga. Ini terbuka aja masyarakat kita. Kalau film seperti Buya Hamka, film tentang toko besar, diharapkan sineas bisa udah keluar uang puluhan miliar, diharapkan bisa memberikan inspirasi, bisa memotivasi generasi muda agar mengikuti jejak Buya Hamka. Ini justru di pasaran malah melempem. Tapi kalau film horor, masyarakat kita ini kalau nggak dikatakan sakit marah, tapi kenyataannya masyarakat kita ini senangnya ditakut-takutin gitu. Tat, untuk masukan untuk artisnya sendiri seperti apa, Tat? Nah, artis itu kan punya banyak follower. Artis ini kan juga sebagai kiblat, ya. Nah, filmnya kiblat. Iya. Jadi orang banyak yang artis ini sebagai sosok yang orang ini kalau fanatik kan hubut taklid, jadi sering meniru apa. Bahaya loh artis loh. Di luar negeri nih, saking ngefans sama artisnya bunuh diri, ikut bunuh diri. Hati-hati loh. Anda sebagai artis punya tanggung jawab ya, moral yang besar. Jangan kita karena honornya gede kita nggak baca, ini dampaknya apa ya? Ini dampaknya dahsyat sekali. Dampaknya dahsyat, nanti akan ditiru. Lebih menakutkan lagi karena nanti kalau salah kaprah ini ya jadi menyebar. Apalagi artis yang sekelas Ria Ricis ini levelnya udah levelnya Raffi Ahmad atau Halilintar, puluhan juta follower, mengalahkan jumlah penduduk negara-negara di Eropa. Hati-hati ya. Tapi artisnya juga nggak bisa disalahkan juga, karena artis ini kan juga ya maaf ya, ada yang pemahaman agamanya juga masih minim. Yang paling kalau ini kan kesalahan kalau boleh ditimpakan ya ke penulis gitu. Penulisnya harusnya punya konsultasi dulu ke ulama